Baik, halo, selamat siang. Ketemu kembali dengan saya, Bib Muhsin Assegaf, dalam acara Mingguan Insider. Dan Insider adalah sebuah program yang kita lakukan dalam co-creation bersama TV Desa untuk mengangkat produk-produk dari UKM dan teman-teman pemirsa TV Desa yang ada di mana saja. Dan pada minggu ini, Insider sudah memasuki pada episode ke-31. Jadi, kami sudah hadir dengan 31 episode selama 31 minggu. Dan berbagai hal sudah kita bicarakan, berbagai hal sudah kita angkat dalam program pelatihan mingguan ini. Dan semoga sahabat desa, sahabat-sahabat UKM dan pemirsa TV Desa dimanapun Anda berada dan bisa menangkap siaran ini, bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan manfaat dan mendapatkan kemampuan untuk lebih mengaktualisasi, menaik kelaskan produk-produk UKM kita dan apa saja yang Anda miliki untuk bisa dijual minimal ke dalam menaik kelaskan produk Anda, dan harapannya produk ini bisa dibawa hingga ke luar negeri. Baik, Insider kali ini tetap menyambung dari pembicaraan 2 minggu yang lalu tentang bagaimana kita mencoba meriset pasar luar negeri dan mencari calon pembeli untuk produk kita. Dan apa sih tahapan yang harus dilakukan untuk itu? Dan untuk itu saya memang sengaja kali ini membawa tetap salah satu researcher kita di Indonesia Direct, Dava Vidini, yang nanti akan menjelaskan banyak hal tentang bagaimana sahabat-sahabat UKM, sahabat-sahabat desa mencoba untuk membuat sebuah produk, dan kita akan mencoba menggali lebih lanjut potensi pasar dari produk tersebut ke luar negeri. Namun, agar pembicaranya fokus, maka untuk Insider siang ini, pada episode ke-31, kami akan fokus lebih ke pembicaraan tentang produk kopi atau turunan dari bahan kopi. Untuk itu nanti saya akan meminta Dava untuk lebih spesifik membuat pencarian database di database internasional yang terkait dengan kopi. Apa saja tahapannya, bagaimana yang harus step-step yang harus dilakukan oleh sahabat UKM, sahabat desa agar bisa produknya mendapatkan pembeli di luar negeri. Ini memang sebuah proses yang panjang. Jadi proses itu bisa dimulai dari hal yang sangat simpel seperti punya produk potensialnya. Hari ini kita berbicara tentang kopi. Berarti hari ini sahabat-sahabat yang punya produk kopi, silakan coba didengarkan. Kemudian apabila ada yang tidak jelas, boleh raise hands atau boleh kirim chat bagi yang di YouTube, atau juga bagi yang di Zoom, boleh ketik dulu apa yang ingin ditanyakan, dan nanti kami akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang akan ditanyakan oleh sahabat-sahabat atau apa saja yang kurang jelas dari penjelasan kami pada siang ini. Namun sebelum ke situ,
Seperti biasa, saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal terkait dengan Indonesia Direct dulu. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah terkait dengan keikutsertaan beberapa startup kita pada pameran di Amerika Serikat mulai pada tanggal 11 Maret hingga 20 Maret besok. Dan kebetulan Indonesia Direct diminta oleh Kemenparekraf untuk mengorganisir event ini. Sebenarnya nama event ini adalah mungkin Dava nanti kamu tolong share screen, ditunjukkan seperti apa eventnya ya. Kamu bantu dengan share screen. Nah, nama eventnya sendiri adalah South by Southwest atau disingkat SXSW. Itu adalah sebuah event yang sangat besar, sangat terkenal sekali di Amerika, meliputi berbagai pagelaran, mulai dari pagelaran seni, ada musik, ada teater, ada juga kreatif, dan juga ada berbagai pameran dan pendidikan. Pamerannya sendiri akan digelar mulai dari tanggal 11 besok hingga tanggal 20. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin lihat seperti apa pamerannya, silakan nanti bisa masuk ke situsnya sxsw.com atau southbysouthwest.com, dan di situ akan ditunjukkan apa saja pameran ini. Jadi pameran ini sangat terkenal, bahkan sampai semua artis dunia pun pernah tampil di sini. Salah satu mantan presiden Amerika pun ikut menjadi salah satu narasumber dari acara ini. Ini acara pameran yang terbesar, salah satu pameran terbesar yang ada di Amerika, bahkan di seluruh dunia. Dan kebetulan Indonesia sebenarnya sudah ikut, kalau tidak salah, sejak tahun 2016. Indonesia sudah ikut berpartisipasi secara offline di sana. Sebelum pandemi, semuanya masih dilakukan secara offline. Jadi kalau sahabat tahu Gojek, Blibli, dan beberapa startup terkenal, mereka juga sebelum sebesar sekarang, tahun 2016-2017, mereka itu sudah ikut di festival ini. Jadi banyak sekali platform-platform yang terkenal sekarang di Indonesia, salah satunya pernah berpartisipasi lewat Kemenparekraf dalam acara ini. Dan saat ini Indonesia Direct diminta untuk mengorganisir 10 startup yang akan kita bawa untuk berpameran pada bulan Maret nanti. Sayangnya karena masih ada pandemi, jadi tahun ini keikutsertaan Indonesia, tahun kemarin memang sempat 2 tahun yang lalu sempat dihentikan karena pada saat itu COVID baru mulai. Jadi memang benar-benar berhenti, nggak ada. Kemudian tahun kemarin masih ada secara online, dan tahun ini juga hybrid, sebagian masih online, namun sebagian juga sudah dilakukan secara offline di Amerika. Namun dari Indonesia sendiri, kita memutuskan untuk tidak datang secara offline karena pertimbangan PPKM dan lain sebagainya. Dan kita hanya datang, kita hadir secara online, dan kami sedang mengatur semua persiapan ke-10 startup ini untuk besok akan kita tampilkan pada saat pamerannya dimulai. 10 startup itu ada beberapa yang cukup terkenal seperti Peduli Lindungi, dia juga akan ikut untuk tampil di sana. Kemudian juga ada Ruang Guru akan tampil di sana, ada juga Lokapoint, ada juga 3 token digital, ada Gemar Ikan, dan ada lagi beberapa yang memang sudah cukup mapan dan ikut pada pagelaran ini. Namun beberapa startup pemula
juga akan ikut dan mencoba untuk meraih pasar luar negeri dan mencoba untuk mendapatkan lagi semua akses ke pasar ekspor atau pasar luar negeri. Nah, sahabat desa, sahabat-sahabat UKM dan teman-teman semua Indonesia Direct yang saya cintai, pada saat ini kami sedang mengelola semua ke-10 UKM tersebut. Dan beberapa dari mereka memang sudah cukup besar, seperti Peduli Lindungi memang sudah besar sekali, semuanya pasti tahu, dan juga Ruang Guru sudah cukup besar. Mereka akan tergabung dalam Pavilion Indonesia yang akan kita bawa untuk tampil di sana dengan harapan akan meraih berbagai transaksi. Kalau untuk masuk ke websitenya South by Southwest sendiri memang kita harus mendaftar, dan untuk mendaftar kebetulan karena ini adalah pameran terkenal, Anda harus bayar, dan bayarannya itu tidak sedikit, cukup banyak, sehingga untuk mensiasati hal tersebut bagi teman-teman yang ingin tetap melihat Pavilion Indonesia, jadi kita memberi jalur khusus bagi teman-teman untuk masuk melalui portal link tersendiri yang pada saat ini sedang kita kembangkan, dan teman-teman nanti pada minggu depan insya Allah linknya sudah jadi, akan kami share kembali di insider berikutnya linknya seperti apa, sehingga sahabat-sahabat bisa melihat kembali, oh seperti ini kurang lebih pameran internasional yang terkenal itu, dan Pavilion Indonesia seperti ini, apa yang kita tampilkan. Saat ini kami sedang membuat websitenya, kami sedang merancang platformnya untuk stand semua peserta pameran dari Indonesia, dan minggu depan apabila sudah jadi, kami akan memasukkan link ini ke dalam Pavilion Indonesia untuk bisa diakses oleh teman-teman semua yang ingin melihat pameran tersebut. Baik, itu sedikit mengenai SXSW. Dava nggak ada share screen-nya ya, Dava? Belum bisa? Untuk website ada, kalau materi lainnya belum ada. Oh, oke. Jadi coba kamu tampilkan dulu websitenya seperti apa, minimal teman-teman di sini dan sahabat desa semuanya bisa melihat kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi nama websitenya betul ya, Dav XSW. Iya. www. .xxsw.com. Ya, jadi ini adalah salah satu speakers yang akan tampil, banyak banget, ada penyanyi rap, ada pembicara, tokoh-tokoh terkenal dan sebagainya. Ya, jadi seperti ini kurang lebih nanti acaranya yang akan berlangsung. Ini sudah berlangsung sejak tahun 87 dan memang sebuah perhelatan yang sangat besar dan sangat sukses di Amerika. Baik, kita lanjutkan saja. Terima kasih Dava untuk share screen-nya. Kita lanjutkan saja ke materi berikutnya tentang kopi. Jadi kita berbicara tentang kopi pada siang ini. Saya kemarin sudah sempat 2 minggu yang lalu kami memang sempat berbicara memberikan materi pada episode ke-29 tentang bagaimana kita melakukan riset pasar dan kita akan masuk kepada bagaimana membaca data di trade map. Namun pada saat itu memang masih secara general, belum fokus pada sebuah produk tertentu. Nah, mulai minggu ini kita akan coba melatih, mengajari
sahabat semua mengajari teman-teman di sini bagaimana sih caranya mencari produk tersebut, kemudian seperti apa sih kebutuhan di tiap negara, dan apa saja yang diperlukan, dan kemudian bagaimana mencari identitas dan semua company yang butuh produk tersebut. Nah, ini akan coba kita berikan perlahan-lahan, dan saat ini kita akan konsentrasi dulu khusus hanya untuk produk kopi. Jadi contoh pada siang ini akan kita fokuskan hanya di produk kopi, dan dari situ sahabat-sahabat akan bisa mengikuti langkah-langkahnya, terutama yang punya produk kopi. Jadi yang punya produk kopi bisa langsung kita akan tunjukkan caranya. Bukan berarti produk lain tidak bisa saja, sama aja kok produknya juga itu aja. Cuma pada saat ini kita akan menunjukkan untuk teman-teman yang memang kebetulan punya produk kopi, namun yang produk lain bisa mengikuti step-stepnya, dan dari situ tinggal disesuaikan dengan produknya masing-masing. Namun apabila masih kesulitan, silakan bisa tanya baik via WhatsApp Indonesia Direct atau via chat ini, atau raise hands, atau juga via YouTube. Nanti akan kami jawab semua, dan dari situ sahabat semoga bisa mempraktekkan sendiri cara-caranya bagaimana. Dan hari ini Dava akan menyiapkan khusus tentang bagaimana kita mencari khusus untuk produk kopi. Begitu ya Dava ya? Hanya kopi ya kali ini ya? Iya, benar Pak Bib. Ya, baik. Jadi kita akan mulai saja setelah commercial break. Jangan kemana-mana dulu. Habis commercial break berikut, Dava akan mulai dengan pelatihan tentang bagaimana sih membaca data-data yang ada di trade map. Mungkin Dava harus mulai dari, karena belum tentu semua yang mendengarkan kali ini 2 minggu yang lalu mendengarkan. Jadi mulai dari cara registrasi sedikit, kemudian setelah registrasi kamu mulai masuk di bagaimana mencari HS code-nya, kemudian masuk mencari barangnya, membaca datanya, kemudian ketemu buyers-nya, melihat data buyers-nya, dan akhirnya melakukan kontak. Begitu ya Dava ya nanti ya yang akan kamu jelaskan ya. Jadi usahakan mulai dari bagaimana membuka trade map, kemudian melakukan sign up dulu, sehingga bagi sahabat-sahabat desa, bagi teman-teman yang belum pernah melakukan atau bersinggungan dengan model research seperti ini, bisa perlahan-lahan bisa mengikuti. Begitu Dav? Baik, kita rehat sejenak, dan setelah itu kita akan kembali dengan pelatihan tentang materi research khusus untuk produk kopi. So, jangan kemana-mana. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Selama ini, jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan.
Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Saya Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Baik, sahabat desa, pemirsa UKM dan sahabat-sahabat Indonesia Direct di mana saja Anda berada, masih bersama saya Habib Muhsin Assegaf siang ini di acara Insider, dan kali ini saya ditemani oleh Dava, tim research dari Insider dan juga Indonesia Direct. Khusus pada siang ini kita akan berbicara materi tentang bagaimana sih kita memasuki pasar ekspor untuk mencari pembeli produk kopi. Dan khusus pada siang ini kita akan mencoba melalui salah satu situs perdagangan dunia yang sangat besar yang bernama Trademap. Untuk lebih jelasnya saya akan serahkan ke Dava. Silakan Dava, kamu bisa menjelaskan tentang Trademap dan bagaimana kita melakukannya. Silakan, Dava. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Bib. Jadi di sini saya sudah membuka website dari Trademap sendiri. Websitenya itu www.trademap.org. Recording in progress. Nah, setelah Trademap-nya ini sudah masuk, nanti akan ada tampilan depan seperti ini. Langkah pertama itu kita harus login terlebih dahulu, klik yang bagian login. Dan kalau belum mempunyai akun, kita akan melakukan register. Setelah itu nanti bisa memasukkan email yang akan dipakai oleh Bapak atau Ibu. Misalnya saya memasukkan email saya di sini. Nah, kalau sudah, nanti tinggal proses registrasi. Seperti pertama mengisi password. Lalu mengisi nama, jenis kelamin, dan negara asal. Setelah itu dimasukkan, Bapak Ibu itu apakah termasuk entrepreneur yang punya bisnis, atau pegawainya, atau mungkin self-employed, atau freelancer, atau mungkin mahasiswa atau student. Misalnya Bapak Ibu sebagai business owner, nanti dimasukkan kira-kira usahanya itu berisi karyawannya ada beberapa orang. Misalnya ada 5-19 orang, maka dipilih itu. Setelah itu ini untuk informasi opsional, ini tidak wajib untuk diisi. Tapi kalau mau diisi juga tidak apa-apa. Di sini termasuk ada tanggal lahir, tahun lahir. Setelah itu bisa bahasa Inggris atau bahasa
Perancis atau bahasa Spanyol. Mungkin ada yang bisa. Kalau saya pilihnya Inggris saja. Setelah itu bahasa Jawa nggak ada ya? Nggak ada. Ini kan kita ekspor, Pak Bib harus bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Setelah itu mungkin nomor teleponnya, setelah itu jabatannya, dan nama dari organisasinya. Ini semuanya tidak wajib. Nanti kalau sudah langsung klik submit aja. Setelah itu nanti akan ada email aktivasi di emailnya Bapak atau Ibu sekalian. Jadi misalnya kalau saya kan pakai email ini, nanti Bapak harus mengunjungi email ini, nanti akan ada link yang diklik untuk aktivasi seperti itu. Nah kalau sudah login, nanti kan seperti ini. Misalnya sudah ada ini, misalnya ada namanya Bapak atau Ibu di atas ini, berarti sudah login. Nah ini berarti Bapak atau Ibu sudah bisa menggunakan trade map ini untuk melakukan research, ya, market research. Nah pertama kan, kalau misalnya mau melakukan market research itu ditentukan dulu. Bapak Ibu itu mau jualan produk apa. Nah, untuk siang hari ini kita akan fokusnya kopi. Nah, kalau misalnya kopi berarti kita cari dulu. Untuk HS code-nya dari kopi itu berapa? Ya, ini kan di atas sendiri ada, oh ternyata Indonesia HS code. Untuk coffee beans, roasted, dan sebagainya itu 0901. Nah, itu bisa aja langsung dimasukkan 0901. Kita tunggu. Nah, ini kan ada coffee, whether or not roasted or decaffeinated, coffee husk and skins, dan sebagainya. Atau mungkin Bapak Ibu mau lebih spesifik lagi, bisa memilih antara ini semua. Tapi kalau memilih yang paling atas ini juga cukup. Yang HS code yang 1, 2, 3, 4, yang 4 digit aja juga sudah cukup. Nah ini dia sudah terload ya untuk datanya coffee. Setelah itu kita buka yang bagian yang trade indicators. Nah di sini akan ada tabel negara-negara yang mengimpor kopi. Ini dia dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Kan di sini berarti ada Amerika Serikat, yaitu mengimpornya ada sampai jumlahnya itu 31 juta dolar nilai kopinya, dan termasuk ada ininya 18%. Ada yang Amerika Serikat. Nah itu ada Jerman, ada Prancis gitu. Ini untuk negara yang impor. Jadi kita misalnya mau buka, saya mau lihat yang di negara Jerman itu yang pengimpor kopinya itu siapa saja. Kita klik Jerman. Setelah itu, kita klik untuk, oh kok keluar loginnya. Bentar, login dulu lagi. Oke, sudah kembali. Jadi kalau misalnya nggak bisa login, dia nggak bisa melihat data company sini. Nanti kalau misalnya company-nya kayak tadi itu yang ada kayak tanda merah atau mungkin nggak hitam begitu, itu berarti Bapak atau Ibu belum login. Nah kalau sudah gini kan, ini sudah masuk ini, Jerman. Dia termasuk pengimpor kopi nomor 2. Kita lihat untuk perusahaan yang mengimpor kopi di Jerman. Nah ini kan ada pilihannya lagi. Apakahnya kopi ini adalah kopi dan pengganti kopi? Apakah kopinya itu bentuknya biji-biji, caffeine free? Ini dia kategori produknya. Misalnya kita, kopi yang products atau raw materials gitu. Kita bisa klik. Nah ini ada beberapa perusahaan yang mengimpor kopi. Ini kan ada lengkap ini. Ada dari negaranya, kotanya, websitenya juga ada. Ini bisa kita buka, kita cek. Nah di sini ini termasuk websitenya yang dia itu pengimpor kopi. Ini kan ada dia merek-merek kopinya ya. Ini kan ada yang mereknya Sultan, Amira, terus ada yang R3. Ini kan ada yang merek-mereknya juga bukan merek Jerman, merek luar negeri. Ini berarti ini merek impor. Jadi mereka memang dia adalah khusus untuk mengimpor kopi.
Dan biasanya di website itu ada bagian kontaknya. Kalau misalnya di sini kan ada tulisan kontak. Tapi ini bahasa Jerman, diganti Inggris. Nah, ini nanti bisa Bapak atau Ibu mengontak secara langsung mungkin ke company-nya, atau mau melihat juga company profile-nya, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya kita melihat dari negara yang mengimpor. Tapi ada juga cara lain, yaitu melihat dari Indonesia itu biasanya ngekspornya itu kemana. Nah, jadi kita ganti. Ini ganti, kita ekspor. Setelah itu ini kita country-nya ganti Indonesia. Nah, Indonesia ternyata mengekspor kopi itu paling banyak. Pertama di Amerika Serikat, kedua ada di Malaysia, terus ke Jepang, dan sebagainya. Terus misalnya, Bapak Ibu mau ke Malaysia aja, soalnya deket ya dari Indonesia gitu. Udah, kita lihat untuk Malaysia. Partner yang impor dari Malaysia itu siapa saja. Malaysia banyak juga ya. Nah, ini ada seperti tadi produk kategorinya. Kita klik salah satu. Nah, ini kan ada banyak perusahaan di Malaysia yang mengimpor kopi dari Indonesia. Jadi spesifik dari Indonesia ke Malaysia. Tapi kalau misalnya biasanya itu trademark ada juga yang kontaknya itu tidak lengkap. Dia ternyata websitenya itu tidak punya. Atau dia cuma punya nomor telepon, dia tidak lengkap pokoknya. Jadi kadang juga ada yang seperti ini. Jadi untuk company profile kadang itu di trademark ada yang tidak lengkap, ada yang lengkap. Kalau yang Jerman tadi kan sampai dia ada websitenya. Ternyata yang Malaysia ini malah dia banyak yang tidak punya website gitu kan. Dan kalau mau ngontak juga agak susah, harus pakai nomor telepon ternyata. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan. Gitu. Setelah itu, kalau kita misalnya mau mencari yang lainnya, tinggal kembali aja ke tadi. Home search gini. Ini sudah ada ininya, bisa kita ganti. Apakah import atau ekspor. Kalau mau mencari buyers dari yang negara import kopi paling banyak, itu kita kliknya yang import dulu. Setelah itu kita klik hilangkan. Setelah itu ke trade indicators. Nah, ini kembali yang halaman, ini yang tadi untuk negara impor. Kalau misalnya mau cari yang ekspor, kita misalnya dari Indonesia, itu kemana, itu kita klik dulu ini ekspor. Setelah itu kita ganti Indonesia. Dan ini Indonesia itu biasanya mengekspor kopi itu ke negara mana saja gitu. Kira-kira begitu Pak Bib. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman insider? Ya, baik. Menarik sekali, Dava. Jadi kita mulai satu persatu dulu, bahwa yang pertama saya ulangi, yang perlu dilakukan teman-teman adalah pertama mendaftar. Karena tanpa menjadi anggota itu kita tidak punya akses yang lengkap ya Dava terhadap kalau misalnya kita masuk tanpa mendaftar, itu yang terjadi seperti apa, Dav? Ya, coba saya praktekkan ya. Iya. Ya, jadi ini, langsung misalnya saya mendaftar. Buka ini trademap.org gitu ya. Ini saya tidak mendaftar, tapi misalnya nyari tadi kopi. Nah, ini kalau mau tidak mendaftar tapi mengunjungi ini kan yang bagian companies ini tidak bisa diklik. Restricted access. Dan ini kita harus membuat akun dulu atau mau login dulu. Gitu, Pak Bib. Ya, betul sekali. Jadi perbedaannya situ. Karena itu kenapa kita harus mendaftar. Dan agar sahabat desa semua ketahui juga bahwa
kebetulan khusus untuk Indonesia itu memang mendaftar kita nggak perlu bayar kan ya, Daf, sampai sekarang masih free. Jadi Iya bener. ya betul sekali. Jadi jangan khawatir sebab sebenarnya data ini sangat mahal sekali dan Trademap menjualnya ke negara lain, dalam arti ada beberapa negara yang dianggap memang masih dibebaskan. Untungnya termasuk kita, Indonesia itu masih dibebaskan. Jadi kita belum bayar. Namun kalau ke negara-negara maju itu untuk bisa login seperti ini Anda harus bayar. Jadi harus dimanfaatkan betul. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, silakan mendaftar dulu aja. Toh gampang ya, tinggal isi nama, punya email. Yang penting kan punya email ya, Daf ya. Iya benar. Karena ya mereka akan mendaftarnya, memberi semua aksesnya itu lewat email. Sehingga apabila Anda sudah mendaftar email, dan jangan lupa ditulisi bahwa Anda itu berasal dari Indonesia. Jadi itu ada kolom ya. Dapat bisa ke kolom yang negara tadi, yang pendaftaran tadi, coba. Oh iya, sebentar. Masih ada? Saya buka lagi. Ini ya. Ya, betul. Jadi di situ harus tertulis dari negara mana. Kalau kadang-kadang kan orang sombong-sombongan nih. Wah, biar kelihatan keren, saya tulis saya dari Inggris. Nah, nanti malah akhir-akhirnya suruh bayar. Daripada mau nyombong tapi bayar. Kalau memang mau bayar sih nggak apa-apa ya. Cuma kalau Anda memang dari Indonesia, kebetulan Indonesia itu masih gratis, tulis saja dari Indonesia. Jadi Anda nggak perlu bayar. Oke, jadi semua kemudian diisi lengkap. Setelah itu, pada saat kita masuk, maka yang paling terpenting yang harus kita ketahui adalah produk kita harus punya HS code. Begitu kan ya, Daf ya? Kebetulan hari ini kita punya HS code untuk kopi. Nah, cari HS code sendiri itu caranya bagaimana, Daf? Biar teman-teman juga tahu HS code ini apa sih, carinya gimana? Langsung aja di Google gitu, misalnya HS code gitu, langsung HS code dari Singkong gitu juga bisa kok. Oke. Ketemu kan 0714 gitu. Oke. Dan yang diperlukan apakah cuma 4 digit atau harus sampai full 10 digit, Daf? Untuk yang penting cuma 4 digit aja. Terus kalau misalnya sudah dapat 4 digit ini, terus kita masukin, nanti digit lainnya langsung keluar. Nah ini bisa dipilih kan. Kalau misalnya produknya nanti spesifik. Kalau mau yang 4 digit ini aja enggak apa-apa, enggak. Langsung dipilih gitu bisa. Oke, jadi teman-teman semua harus tahu bahwa HS code itu tinggal gampangan ya. Sekarang kan dunia sudah sangat gampang sekali untuk kita mencari apapun. Kita pakai Google aja, kita googling HS code. Bapak punya produk sepatu pun macam-macam ya. Karena sepatu pesta sama sepatu buat olahraga akan beda HS code-nya. Kemudian punya baju lagi macam-macam, pria, wanita, anak, bayi itu juga beda-beda. Harus lengkap ditulisi seperti itu. Kemudian juga makanan mulai dari kopi, singkong, beras, macam-macam semuanya, roti dan lain sebagainya, minuman juga tinggal ditulis saja akan keluar. Nah, yang diperlukan kita berbicara tentang Trademap karena nanti setiap situs itu akan berbeda-beda. Kali ini yang kita ajarkan memang yang Trademap ya, Daf ya. Jadi di Trademap cukup dengan 4. Dari 4 digit itu diketik aja nanti keluar. Tinggal kita melihat sisanya. Nah, ini kira-kira kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, Daf, kira-kira ada nggak bahasa Indonesianya?
Untuk TradePAM-nya sendiri sebenarnya itu hanya bisa bahasa Inggris, cuman Hanya bisa bahasa Inggris. Iya, tidak perlu untuk mengetahui misalnya. Kalau misalnya TradePAM ini cukup mengikuti aja instruksinya dari tadi gitu. Setelah itu langsung dapat ini kontaknya ini misalnya. Kita ke Thailand gitu langsung dapat. Jadi nggak perlu membaca-baca seperti ini, itu tidak perlu sebenarnya untuk mengetahui kira-kira company yang mengimpor produk ini itu company-nya itu dari mana dan kontaknya itu seperti apa. Oke, baik. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bagi yang nggak bisa bahasa Inggris. Kebetulan teman-teman UKM atau sahabat desa, wah saya nggak paham bahasa Inggris ya. Cari yang poin-poinnya aja, ikuti aja alurnya. Yang penting bisa dibaca. Atau juga nanti minimal HS code misalnya ditulisi 4 angka keluar, itu yang harus dicari. Sebab kalau salah HS code nanti barangnya bisa salah kan gitu ya Dav ya. Dia chips pun banyak kan ya, ada chips misalnya keripik singkong. Coba kita ke kopi aja HS code-nya ada berapa? Coba kamu ketik muncul apa saja Dav. Dengan 4 angka yang sama dengan kopi misalnya. Iya, kita coba. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada apa aja tuh misalnya? Ada kopi yang tidak di roast dan dia decaffeinated, sama ada yang kopi yang decaffeinated, dan ada yang kopi yang di roast tapi tidak decaffeinated, terus ada yang roast dan decaffeinated, dan ada untuk kulitnya kopi itu sendiri dan pengganti kopi. Seperti itu jadi kopi. Kita lihat kopi aja sudah ada 5. Jadi jangan sampai salah. Anda mau mencari buyers untuk kopi yang roast, tapi yang Anda cari yang bukan. Nah, nggak bakal nyambung nanti ya. Akhirnya salah sasaran, sudah cari, udah ketemu kontaknya, udah dihubungi, buyernya nggak balas-balas. Ya jelas nggak balas. Sebab yang Anda email atau yang Anda telepon atau kadang-kadang ada nomor WhatsApp-nya, Anda WhatsApp, saya nggak jualan barang ini, ngapain saya balas kamu gitu kan. Jadi itu adalah salah satu cara yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Harus minimal paham tentang HS code yang sedang Anda cari tersebut. Apakah sudah betul, sudah sama, ataukah memang ada sesuatu yang harus perlu diperhatikan di situ. Kalau masih ragu, coba di Google Translate lagi. Misalnya, kopi yang saya buat ini termasuk biji kopi. Itu bahasa Inggrisnya apa? Di Google Translate dulu. Itu kan bisa kan, paling gampang. Atau kalau mau lebih yakin lagi, tanya dengan anaknya atau saudaranya atau kakaknya, adiknya yang memang bisa bahasa Inggris. Kalau tetap tidak bisa, ya kontak Indonesia Direct. Nanti kami akan bantu secara gratis. Kami akan kasih Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu perlu ketahui. Misalnya ini produk saya tuh ini apa betul seperti ini tulisannya. Itu ada tim kami yang akan membantu Bapak Ibu atau sahabat desa semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, lanjut Dava, berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Tigno Widya Maja. Dia mau tanya di chat ini. Yang pertama minta nomor teleponnya insider. Ya. Oke. Jadi, Indonesia Direct. Ya, Indonesia Direct, kamu kasih aja nomornya. Yang belakang 9090. Nanti di akhir acara akan kita share screen. Jadi nomor Indonesia Direct itu sekaligus sebagai nomor WhatsApp. Jadi Bapak Tigno bisa sekaligus bertanya di situ via WhatsApp juga boleh, telepon juga boleh. Nanti akan dijawab oleh tim kami karena tim kami banyak dan divisinya beda-beda.
Nanti kalau keperluan Mbak Tikno soal misalnya terkait dengan buyers, nanti akan dihandle oleh tim marketing. Kalau soal data dihandle oleh timnya Dava. Kemudian nanti ada tim lain lagi yang terkait dengan pelatihan dan sebagainya. Jadi nanti kita akan kasih, Dava bisa kasih nomornya nanti di share screen di akhir acara, sekaligus kontak dan alamat emailnya juga ya dari Indonesia Direct, sehingga apabila diperlukan email bisa kirim email ke situ. Begitu Dav, silakan. Oke, jadi ada pertanyaan yang ketiga itu kan, data-data trade map selalu terupdate. Nah, untuk di trade map ini kan sebenarnya ada yang tahunnya di sini kan. Ini yang datanya ini dari tahun 2020. Jadi kalau misalnya dilihat ini kan ada, misalnya ini dari tahun 2020 ada berapa, ini ada quality imported di tahun 2020. Jadi untuk datanya ini dari data tahun 2020. Mungkin untuk produk lain ada tahunnya, mungkin yang tahun lain juga bisa ada. Tapi untuk yang kopi ini dapatnya yang 2020. Terus untuk pertanyaan keempat, apa di trade map ada harga produk kopi yang dijual di USA atau harga landed cost kopi di masing-masing negara? Sayangnya untuk harga itu tidak bisa diketahui secara eksplisit ya. Tapi kita ini ada yang namanya ini unit value. Ini kan ada USD per unit. Tapi kan susah ini. Jadi untuk diartikan ke harga untuk jadi produk itu harganya berapa, itu ya agak susah. Lalu untuk pertanyaan kelima, apakah di trade map ada juga aturan-aturan khusus yang diminta oleh masing-masing negara? Jadi kita sebagai eksportir harus bisa menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku di masing-masing negara. Itu mungkin Pak Pip yang bisa menjawab ya. Ya, betul. Jadi di trade map ada, cuma bukan bagian di sini yang mengupdate berbagai aturan walaupun tidak lengkap, karena untuk aturan setiap negara memang kita harus mengkombinasi dari berbagai website. Dan yang paling gampang apabila kita mengetahui aturan negara tersebut adalah masuk ke website custom dari negara tersebut. Dan yang paling lebih gampang lagi adalah dengan kontak ke buyers di negara tersebut atau setidak-tidaknya kontak dari ITPC kita atau atase perdagangan kita yang ada di negara tersebut. Data atase perdagangan, data ITPC Indonesia Direct selalu punya dan akan kita update terus, karena ITPC ini tiap 3 tahun juga ganti-ganti, Dav. Nggak seperti nggak seperti mungkin hampir seperti presiden kita ya, maksimal 4 tahun, bahkan kadang-kadang 3 tahun, maksimal banget mungkin 5 tahun sudah ganti. Jadi akan selalu kita update. Data terakhir kami masih punya dengan ada beberapa pergantian ITPC. ITPC adalah Indonesian Trade Promotion Center, dan ITPC itu ada di banyak negara, dan kami masih punya beberapa data yang cukup akurat sampai sekarang, karena tahun ini ada beberapa ITPC yang baru dan juga atas perdagangan kita di luar negeri yang ganti. Itu kita bisa manfaatkan. Bisa tanya ke mereka yang akan memberikan pengarahan. Oh ya, kalau mau masuk Amerika misalnya untuk makanan, masuk Amerika harus ada FDA. FDA itu Food and Drug Administration, legalitas khusus, sertifikat khusus untuk itu. Masuk ke Malaysia, Arab Saudi, Turki, dan negara-negara Muslim, jelas kita harus punya halal certificate. Di samping itu untuk makanan harus ada HACCP, kemudian ada lagi COE, tergantung negaranya, beda negara akan beda aturan. Masuk ke negara Uni Eropa, jelas untuk kayu kita harus punya SVLK. Dan kalau untuk tumbuh-tumbuhan misalnya kita harus pakai sertifikat karantina dan seterusnya. Jadi
aturan macam-macam, berbeda-beda, dan sebaiknya memang tidak semua bisa kita dapatkan dari satu situs seperti ini. Harus berbagai situs yang bisa kita kunjungi dan juga bisa di Google. Misalnya aturan di produk untuk masuk ke Amerika, gampangannya gitu. Coba Anda Google dulu, kemudian tinggal Anda pastikan lagi dengan kalau Anda punya calon buyers, itu yang paling bagus. Sebab Anda tinggal memastikan aja dengan calon buyersnya, kamu butuh negaramu itu butuh aturan apa aja. Asal kamu tanya gitu, dia kan karena dia yang berkepentingan, barang itu kalau nggak ada sertifikat ini nggak bisa masuk, dia nggak bisa terima, dia akan bilang, kamu butuh aturan A, B, C, D gitu. Itu jauh lebih bagus. Tapi kalau Anda belum punya buyers, misalnya lagi punya produk, itu ya silahkan, saran saya silahkan lihat-lihat dulu atau kontak ITPC kita. Tapi yang paling terpenting adalah mengembangkan produk Anda dan mulai jualan dulu. Ya, mulai cari-cari buyers, mulai cari-cari pasar. Kalau begitu ada interaksi, buyersnya tertarik ini, lihat produk kopi misalnya di Insider ya. Kalau Bapak Ibu lihat di posternya Insider kan menarik, itu ada kopi, ada biji, ada kopinya. Jadi orang melihat itu kan sudah menarik dulu, buyers akan tanya, ini produkmu menarik ini, harganya berapa? Saya dari misalnya dari Spanyol. Nah, Anda bisa samping menjawab, Anda bisa mulai membuka pertanyaan tentang, oke, harga saya sekian. Apa saja aturan yang dibutuhkan untuk bisa ke negara Anda. Bisa kopi kami, produk saya bisa masuk ke negara Anda. Nanti dia akan bilang, apakah itu mulai dari sertifikat karantina, apakah butuh HACCP, apakah butuh halal, apakah butuh apa, gitu. Dia akan mengatakan semuanya. Begitu kurang lebih, Dava, kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, berarti sudah terjawab ya dari Pak Tigno itu. Dan yang lainnya apakah ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan, sebaiknya kamu share screen kontak kita aja, karena waktu kita tinggal 1 menit. Oh iya, oke. Iya, jadi waktu kita udah habis, kamu ganti aja. Jadi ini memang pasti banyak pertanyaan, baik dari teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Dan pemirsa yang nonton di TV Desa, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat email kami cs@indonesiadirect.org. Nanti ada tim kami yang akan menjawab, atau lewat WhatsApp maupun nomor teleponnya Indonesia Direct. Nanti Dava akan share screen nomor teleponnya. Anda bisa WhatsApp ke situ atau telepon ke situ. Kalau mau diskusi silahkan. Kami terbuka dan kami akan menampung semua pertanyaan dan semua yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Jadi nomornya itu ya 0896 9428 9090. Itu adalah nomor dari kontak kami di Indonesia Direct sekaligus nomor WhatsApp. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa WhatsApp ke situ dan nanti kami akan jawab pertanyaan Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi banyak dengan teman-teman kami, silakan masuk di salah satu grup WhatsApp kami. Kami ada 10 grup WhatsApp, tinggal nanti bilang aja, nanti admin kami akan memasukkan ke salah satu grup WhatsApp untuk selalu mendapat informasi-informasi terbaru dan juga mendapat bisa berdiskusi dengan teman-teman eksportir atau UKM lainnya di grup-grup WhatsApp tersebut. Baik Dava, terima kasih banget, tapi karena waktu sudah habis, saya pikir kita akhiri sesi kita kali ini dulu. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dan semoga pelatihan pada siang ini bisa bermanfaat, bisa menambahkan kemampuan Bapak Ibu dalam meraih pasar di luar negeri dan
minggu depan kami akan sambung lagi dengan produk-produk lain sehingga semuanya bisa lebih menguasai bagaimana sih caranya jualan atau cari pasar di luar negeri. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Salam sehat, salam ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik. Antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional.